kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Amsal 30 ayat 8. Demikian dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar perkataan, berkat seseorang tidak pernah tertukar. Ya, betul. Berkat bagi setiap orang sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Hanya saja kesungguhan hati kita untuk meminta berkat yang menjadi bagian kita itulah yang menentukan apakah kita bersungguh-sungguh memintanya kepada Tuhan, dan apakah kita meminta yang menjadi bagian kita itu yang sudah Tuhan tetapkan, atau kita justru meminta jauh melebihi dari yang sudah Tuhan tetapkan. Sebagaimana kisah berikut ini, ada seorang bapak yang memiliki kehidupan yang mapan, kaya raya, punya jabatan yang hebat. Dia selalu berusaha berhemat, makan dan minum seadanya, membeli pakaian dan perabotan rumah tangga seadanya. Hampir tidak pernah membawa istri dan anak untuk berlibur, dan bahkan untuk makan di restoran sederhana pun sangat-sangat jarang untuk dilakukan. Si bapak hanya berusaha bagaimana supaya hartanya tetap ada, bahkan mungkin bisa berlimpah-limpah. Maka dia tergiur untuk menanam saham kepada orang lain, bagaimana supaya hartanya semakin berlimpah lagi. Dengan tawaran itu dia ikut menanam saham kepada orang asing. Tetapi untung tak dapat diraih, petaka tak dapat ditolak. Itulah kisahnya, bahwa ternyata orang asing itu telah menipu si bapak dengan uang yang ratusan juta raib dibawa oleh orang asing itu. Dan si bapak ini sangat-sangat terpukul akan hal itu. Tetapi belum cukup sampai di situ. Ketika si bapak sedang melakukan pertemuan dengan seorang temannya supaya dia mampu untuk menyelidiki yang menjadi kasusnya, dia hampir seharian pulang tengah malam dengan temannya. Dia sampai di rumah, melihat kondisi rumahnya yang kedatangan tamu tak diundang. Dia melihat istri dan anak-anaknya sudah meninggal dunia karena rumahnya kedatangan perampok. Semua harta-hartanya, barang-barang berharganya hilang lenyap dibawa oleh perampok. Si bapak sangat menyesali keadaannya, sangat menyesali apa yang sudah dia perbuat kepada istri dan anaknya. Dia berusaha untuk berhemat, mencoba untuk membatasi segala pengeluaran, tetapi apa yang dia coba untuk pertahankan itu pada akhirnya hilang seketika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita ini adalah gambaran sikap hidup manusia yang tidak berpuas diri dan serakah, tidak mau menikmati apa yang sudah dia miliki. Keserakahan dan merasa masih kurang membuat seseorang sulit untuk mengucap syukur dan sulit untuk berbagi. Seperti cerita ini yang seorang bapak yang berusaha untuk berhemat, bahkan cenderung kikir, bahkan pelit, hingga istri dan anak tidak diberi kesempatan untuk menikmati apa yang dimiliki. Tetapi pada akhirnya semua yang dicobanya untuk dilindunginya, yang dia pertahankan untuk supaya lebih hilang dengan seketika. Hal inilah yang dimohonkan oleh Agur bin Yake, agar dia belajar menghindari keserakahan, menghindari kecurangan, menghindari kebohongan. Agur bin Yake berkata dalam ayat renungan ini di ayat
Amsal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dalam semua permohonan yang Agur ungkapkan ini kepada Tuhan, dia mencoba untuk mau menikmati apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi dirinya. Dalam semua permohonan ini, Agur yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat khusus baginya. Tuhan sudah menetapkan apa yang sudah menjadi bagiannya. Oleh karena itu, dengan memohonkan agar Agur memohonkan hal ini, demikian juga diajarkan kepada kita supaya kita memohonkan kepada Tuhan. Biarlah kita boleh menikmati apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, dan kita dijauhkan dari sikap kecurangan, kebohongan, sehingga itulah membuat kita agar terhindar dari keserakahan dan ketamakan. Sebab keserakahan dan tamak berpotensi untuk membuat kita kehilangan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Keserakahan dan ketamakan pada akhirnya membuat kita kehilangan yang kita kasihi dan yang sayangi. Demikian yang tertulis di dalam Lukas 9 ayat 24 sampai 25 mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan ini biarlah kita hendaknya mau mencukupkan diri, bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang kita miliki. Maka biarlah kita juga mau memohonkan kepada Tuhan agar Dia memberikan kepada kita, supaya kita boleh menikmati apa yang menjadi ketetapan Tuhan, yaitu berkat-berkat Tuhan yang sudah Dia tetapkan kepada kita. Inilah yang kita mohonkan kepada Tuhan untuk kita. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.